Apa ini? Tidak enak. Maaf, Bang. Anak kecil saja bisa buat sambal lebih enak. Aku disiram kuah sambal oleh suami, karena fitnah kejam mertua dan adik ipar. Ku buat mereka menyesal dan hancur setelah kutemukan bukti. Selamat Bu Anissa. Proyek kita sukses besar. Suara tepuk tangan dari tim saya membuyarkan lamunan. Saya tersenyum dan mengangguk, menerima buket bunga dari Rendra, asisten saya. Di kantor, saya adalah Anissa, manajer proyek yang kompeten, berani, dan disegani. Setiap keputusan yang saya ambil diperhitungkan, setiap arahan yang saya berikan dijalankan dengan sigap. Saya merasa hidup ini berkuasa dan dihargai. Kehidupan di sini, di gedung pencakar langit, dengan pemandangan kota Jakarta, adalah zona nyaman saya. Saya bisa menjadi diri saya sepenuhnya, Anissa yang kuat dan mandiri. Namun, semua itu sirna saat saya melangkah keluar dari kantor. Di balik kemudi mobil, Anissa yang kuat itu perlahan lenyap, digantikan oleh Anissa yang lain, Anissa yang rentan, yang selalu berusaha membuat semua orang bahagia di rumah. Ironis bukan? Saya bisa mengendalikan tim yang terdiri dari puluhan orang, tetapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya sendiri di hadapan dua orang. Ibu Dita, ibu mertua saya, dan Tiara, adik ipar saya. Saya menarik napas panjang saat mobil memasuki gang sempit menuju rumah. Bayu, suami saya, memang pria yang baik. Ia tidak pernah membentakin saya atau tidak pernah menuntut. Tetapi, kebaikannya itu seolah lenyap di hadapan keluarganya. Ia terlalu tunduk, terlalu takut. Setiap kali Ibu Dita atau Tiara melontarkan sindiran, Bayu hanya diam. Ia akan menunduk atau pura-pura tidak mendengar. Saya pernah mencoba berbicara dengannya, memintanya untuk membela saya. Bayu, kenapa kamu diam saja saat ibu bilang aku tidak becus mengurus rumah? Tanya saya suatu malam. Hati saya perih. Bayu hanya mengusap punggung saya. Sudah, jangan dipikirkan. Ibu cuma bercanda. Lagi pula kamu kan sibuk kerja. Nggak usah pusingin omongan ibu. Jawaban itu selalu sama, klise, dan tidak pernah membantu. Setiap kali saya menuntut pembelaan, ia selalu menjawab dengan alasan yang sama. Alih-alih mendapatkan dukungan, saya justru merasa seperti ditelantarkan. Tawa Tiara yang nyaring menyambut saya saat saya membuka pintu. Wah, si ibu manajer sudah pulang. Wah, sudah jam segini. Untung ada aku yang bantu ibu masak. Kasihan ibu ya. Punya menantu super sibuk sampai tidak sempat mengurus suaminya sendiri. Katanya sambil melirik saya dengan senyum mengejek. Saya berusaha tersenyum, mencoba mengabaikan sindiran itu. Halo Tiara, halo ibu. Sapa saya, menahan napas. Ibu Dita duduk di sofa sambil menonton sinetron. Ia hanya melirik saya sekilas dan kembali fokus pada layar TV. Seharusnya kamu kan bantuin ibu di dapur, bukan malah duduk santai. Saya tidak menjawab. Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk pulang lebih awal, namun tiba-tiba rapat mendadak yang membuat saya harus pulang terlambat. Namun saya tahu alasan apapun yang saya berikan tidak akan diterima. Saya meletakkan tas, mencium tangan Ibu Dita, dan duduk di samping Bayu yang sedang bermain ponsel. Lelah sayang, bisik Bayu, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saya hanya mengangguk. Sedikit. Makan malam sudah siap. Tiara yang masak semua. Enak loh, katanya. Saya melihat ke arah Tiara dan Ibu Dita. Mereka berbisik dan tertawa kecil, seolah sedang merayakan kemenangan kecil mereka. Hati saya mencelos. Saya tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Sindiran Tiara yang menusuk atau kebisuan Bayu yang mematikan. Saya tahu, saya tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus berubah. Saya tidak bisa terus menjadi dua orang yang berbeda. Anissa yang kuat di kantor, dan Anissa yang lemah di rumah. Pertanyaannya, siapa Anissa yang sebenarnya? Dan bagaimana saya bisa menyatukan kedua sisi diri saya itu? Tentu saya belum tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi Anissa yang rentan. Saya memasuki rumah besar itu dengan senyum yang saya paksakan. Acara arisan keluarga besar Bayu terasa seperti medan pertempuran bagi saya, dan senyum ini adalah perisai. Semua orang berkumpul, tawa dan obrolan riuh memenuhi ruangan. Tetapi saya merasa sendirian. Sejak menikah, saya selalu menjadi target empuk Ibu Dita dan Tiara, dan acara-acara seperti ini adalah panggung bagi mereka. Bayu datang menghampiri saya. Kamu mau makan apa, sayang? Aku ambil sendiri saja, jawab saya, berusaha terdengar santai. Tidak usah, sahut Ibu Dita. Tiba-tiba muncul di samping kami. Nanti malah tidak enak. Anissa kan tidak biasa masak, apalagi ini masakan Jawa, bumbunya harus pas. Nanti malah dikira masakan hotel. Sindiran itu disambut tawa kecil dari beberapa bibi dan paman Bayu. Saya hanya tersenyum kaku. Saya tahu,
Ini baru permulaan. Betul, Bu. Timpal Tiara. Enak banget loh masakan Ibu. Kak Anissa mana bisa masak enak begitu? Sibuk di kantor kan, Bu? Nggak ada waktu buat belajar masak. Saya mengepalkan tangan di samping tubuh. Saya ingin membela diri, mengatakan bahwa saya bisa memasak dan masakan saya juga enak. Tapi saya tahu itu tidak akan mengubah apapun. Mereka hanya ingin memancing saya, dan saya tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Di tengah suasana yang semakin tidak nyaman, saya melihat Bayu. Saya berharap ia akan mengatakan sesuatu. Sedikit saja pembelaan. Namun Bayu malah tersenyum tipis dan mengambilkan piring untuk saya. Ia tidak melihat ke arah saya, pandangannya lurus ke depan, seolah-olah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Kebisuannya terasa lebih menyakitkan daripada sindiran mereka. Saya akhirnya memilih duduk di sudut ruangan, berpura-pura sibuk dengan ponsel saya, tapi telinga saya tetap waspada, mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Saya mendengar Ibu Dita membanggakan Tiara yang sudah bisa masak makanan yang enak dan menyindir saya lagi, mengatakan bahwa menantu zaman sekarang cuma bisa kerja, tidak bisa mengurus suami. Saya mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya omongan kosong. Namun rasa sakit itu menumpuk, lapis demi lapis, hingga rasanya seperti ada beban berat di dada. Tiba-tiba suara Bayu memecah keheningan. "Nisa, ini kuah opor untukmu," katanya sambil membawa semangkuk besar opor ayam. Saya tersenyum. Setidaknya Bayu peduli. "Makasih, Mas." Namun saat saya hendak mengambilnya, Bayu tiba-tiba terpeleset. Atau setidaknya, itu yang saya pikirkan. Mangkok berisi kuah opor itu tumpah dan jatuh tepat ke pangkuan saya. Kuah panasnya membasahi celana dan paha saya. Saya terkejut, panik, dan merasakan sensasi perih yang luar biasa. "Aduh, Mas Bayu." Pekik saya. Bayu tampak terkejut. "Astaga Nisa, maafkan aku," katanya, tampak panik. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah rasa perih dari kuah opor yang panas, melainkan suara tawa yang pecah dari arah Ibu Dita dan Tiara. Mereka tidak berusaha menyembunyikan tawa sinis mereka. Tiara bahkan menutupi mulutnya dengan tangan. Bahunya terguncang menahan tawa. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kemenangan, merayakan kehancuran saya. Saya menatap Bayu, dan di matanya, saya melihat ketidakberdayaan yang saya kenal. Ia tidak melihat tawa keluarganya. Ia hanya melihat saya. Namun ia tidak melakukan apapun. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan. Hanya permintaan maaf yang hampa. Saat itu saya tahu, ini adalah puncaknya. Saya sudah menanggung semua ini terlalu lama. Harga diri saya, perasaan saya, semua seolah-olah tidak berarti. Kejadian ini, di depan semua orang, tawa sinis mereka, dan kebisuan Bayu, semuanya terasa seperti pukulan telak yang membuat saya sadar. Saya bangkit, mengabaikan tatapan terkejut dan tawa yang mereda. Saya tidak peduli lagi dengan rasa sakit fisik. Rasa sakit di hati saya jauh lebih parah. "Aku pulang," kata saya dengan suara bergetar. Saya tidak menunggu jawaban. Saya mengambil tas saya dan berjalan keluar dari rumah itu. Saya meninggalkan tawa sinis, kebisuan, dan rasa sakit yang mematikan. Saya meninggalkan Anissa yang rentan di sana. Dan saat saya berjalan, saya tahu satu hal. Saya tidak akan kembali. Saya mengemudikan mobil dalam keheningan yang menyesakkan. Kaca depan terasa buram oleh tetesan air mata yang tak bisa lagi saya tahan. Rasa perih di paha saya tidak seberapa dibandingkan dengan luka di hati. Kata-kata sindiran, tawa sinis, dan tatapan Bayu yang kosong. Semuanya berputar di kepala saya seperti film yang diputar berulang-ulang. Saya mata tak tinggi harus kemana? Pulang ke rumah mertua? Itu bukan rumah saya. Kembali ke apartemen lama? Saya pun sudah menyerahkannya setelah menikah. Saya berhenti di pinggir jalan menepi. Air mata saya mengalir deras, membasahi pipi. Saya merogoh ponsel di tas. Jemari saya gemetar. Ada pesan dari Bayu. "Maafkan aku, Nisa. Aku benar-benar tidak sengaja." Hanya itu. Tidak ada penyesalan akan kebisuan. Tidak ada permintaan maaf atas tawa keluarganya. Hanya sebuah alasan kosong. Saya membalas, menuliskan pesan singkat yang tak pernah saya bayangkan akan saya kirim. "Aku butuh waktu sendiri. Jangan hubungi aku." Dan saya mematikan ponsel. Saya memutuskan untuk pergi ke kantor. Ya, kantor. Satu-satunya tempat di mana saya merasa aman, dihargai, dan dihormati. Ruangan kerja saya yang luas dan sunyi terasa seperti surga. Saya duduk di kursi, menatap layar komputer yang mati, dan membiarkan air mata itu mengering dengan sendirinya. Saya teringat lagi siapa saya di sini. Saya bukan lagi Anissa yang lemah, yang tunduk pada sindiran mertua. Saya adalah Anissa, manajer proyek. Saya bertanggung jawab atas proyek-proyek besar. Saya memimpin tim yang hebat,
Dan saya adalah orang yang berkuasa di sini. Ponsel di dalam tas bergetar lagi. Kali ini bukan dari Bayu, melainkan dari ibu. Ibu saya. Halo Anissa, kamu di mana? Kenapa ponsel kamu mati? Suara ibu terdengar cemas. Saya menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Aku di kantor, Bu. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Kenapa? Ini sudah larut malam, desak ibu. Ada apa? Saya terdiam. Sudah lama saya merahasiakan penderitaan ini dari keluarga saya. Saya tidak ingin mereka khawatir, tidak ingin membuat masalah. Tapi sekarang, saya sadar bahwa saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya terlalu lelah. Bu, kata saya dengan suara bergetar. Aku ingin cerai dari Bayu. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Saya menceritakan semuanya. Dari sindiran harian, kebisuan Bayu, hingga insiden di acara arisan tadi sore. Saya tidak menyembunyikan apapun. Setelah saya selesai bicara, ibu kembali terdiam. Saya bisa mendengar hembusan napasnya yang berat. Baiklah, Nak, kata ibu akhirnya. Kamu pulang ke rumah Papa. Sekarang. Ada ketegasan dalam suaranya yang tidak bisa saya bantah. Saya tahu saya harus jujur pada diri sendiri. Saya tidak bisa kembali ke Bayu. Saya tidak bisa memaafkan kebisuan yang telah menghancurkan saya secara perlahan. Saya tiba di rumah Papa sekitar tengah malam. Beliau sudah menunggu di ruang tamu, dengan wajah serius namun mata penuh kasih. Saya langsung memeluknya dan tangis saya pecah kembali. Papa, aku tidak sanggup lagi. Isak saya. Papa mengusap punggung saya. Sudah, Nak, kamu sudah cukup kuat selama ini. Sekarang biarkan Papa yang urus sisanya. Saya menggelengkan kepala. Aku tidak mau ada masalah, Pa. Aku hanya ingin berpisah. Papa menatap saya lekat-lekat. Anissa, dengarkan Papa. Kamu sudah cukup menahan diri. Kamu menyembunyikan identitasmu karena kamu ingin mereka mencintaimu apa adanya. Tapi mereka malah merendahkanmu. Sekarang, sudah saatnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Saya terkejut. Papa tahu, tentu saja. Beliau adalah orang yang paling mengerti mengapa saya merahasiakan semuanya. Saya menyembunyikan fakta bahwa saya adalah anak kandung Pak Adnan, pemilik dari perusahaan tempat saya dan Bayu bekerja. Saya tidak ingin Bayu mendekati saya karena status atau kekayaan. Saya ingin dia mencintai saya, Anissa, yang sama-sama berjuang dari bawah. Tapi sekarang, penyesalan terasa begitu kuat. Saya seharusnya tidak pernah menyembunyikan kebenaran ini. Saya seharusnya tidak membiarkan harga diri saya diinjak-injak begitu lama. Papa akan bicara dengan mereka, kata Papa. Sudah cukup. Kamu sudah menanggungnya sendirian terlalu lama. Besok Papa akan datang ke rumah mereka. Malam itu saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tidak sendirian. Saya tahu ini adalah awal dari perang. Dan kali ini, saya tidak akan lari. Saya akan menghadapinya dengan kepala tegak, sebagai Anissa yang sejati. Setelah malam yang penuh air mata dan pengakuan di rumah Papa, saya bangun dengan perasaan aneh. Ada campuran lega dan ketakutan. Lega karena akhirnya saya tidak sendirian lagi. Takutnya karena saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Papa akan mengambil alih, dan saya tahu langkahnya akan tegas. Saya mempercayainya, tetapi rasa sakit dari masa lalu masih terasa begitu nyata. Pagi itu, saya memutuskan untuk tidak ke kantor. Saya butuh ketenangan, dan saya tahu Papa akan pergi ke rumah Bayu. Saya menghabiskan waktu di kamar masa kecil saya, melihat foto-foto lama. Di sana, saya melihat Anissa yang berbeda. Anissa yang bebas, tanpa beban, yang tidak pernah membayangkan kebahagiaannya akan bergantung pada persetujuan orang lain. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Sebuah panggilan dari Bayu. Saya ragu, tapi akhirnya saya angkat. Nisa, kamu di mana? Aku sudah mencarimu dari tadi malam. Suara Bayu terdengar panik. Aku di rumah Papa, jawab saya singkat. Syukurlah. Dengar Nisa, soal kemarin, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Bayu, aku tidak ingin membahasnya sekarang. Potong saya, suara saya dingin. Papa akan datang ke rumahmu sebentar lagi. Beliau yang akan menjelaskan semuanya. Saya menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Saya tahu dia akan bingung, tapi saya tidak ingin memberikan harapan palsu. Saya sudah memutuskan. Perceraian adalah satu-satunya jalan. Beberapa jam kemudian, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini, panggilan video dari ibu. Wajahnya terlihat pucat, matanya memerah. Di belakangnya, saya bisa melihat Bayu duduk di sofa dengan wajah tertunduk. Anissa, suara Ibu Dita terdengar bergetar. Tidak ada lagi sindiran atau nada mengejek. Kamu,
Kamu sungguh anak Pak Adnan? Pertanyaan itu membuat hati saya mencelos. Saya bisa membayangkan bagaimana Papa datang, dengan pakaian formalnya yang rapi, dan berdiri di hadapan mereka. Papa pasti tidak akan banyak bicara. Beliau hanya akan menjelaskan, dengan suara yang tenang dan berwibawa, siapa saya sebenarnya. Iya, Bu, jawab saya singkat. Aku anak kandung Pak Adnan, pemilik perusahaan tempat Bayu bekerja. Keheningan kembali menyelimuti. Saya bisa melihat ekspresi Ibu Dita yang berubah dari syok menjadi malu yang luar biasa. Saya juga bisa melihat Bayu mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca menatap layar ponsel. Maafkan Ibu, Nak, kata Ibu Dita. Air mata mulai menggenang. Ibu tidak tahu. Ibu pikir. Aku tahu, Bu. Ibu pikir aku bukan siapa-siapa. Potong saya. Nada saya tidak lagi dingin, tetapi penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku sengaja merahasiakannya karena aku ingin Bayu mencintaiku apa adanya. Bukan karena status atau kekayaanku. Tapi sepertinya aku salah. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Pengakuan itu terasa pahit. Mereka akhirnya tahu, tetapi harga yang harus saya bayar begitu mahal. Saya harus melepaskan rumah tangga yang saya bangun. Setelah panggilan video itu berakhir, saya menerima pesan panjang dari Bayu. Ia mengakui semua kesalahannya. Ia menyesal karena tidak pernah membela saya. Ia menyadari kebisuan dan ketakutannya telah menghancurkan saya secara perlahan. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi suami yang gagal. Saya membaca setiap kata-katanya, hati saya terasa sakit. Saya tahu ia tulus, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Mengapa ia harus menunggu sampai saya hancur dan identitas saya terbongkar? Mengapa ia tidak menyadari semua ini saat saya memohon padanya untuk membela saya? Saya tidak menjawab pesannya. Saya tidak ingin memberinya harapan. Rasa sakit itu masih terlalu nyata. Saya memutuskan untuk mengambil kembali hidup saya seutuhnya. Dan langkah pertama adalah membiarkan ia merasakan penyesalan itu, tanpa janji-janji yang bisa saja ia ingkari lagi. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti kabut. Saya tenggelam dalam pekerjaan, membiarkan kantor menjadi pelarian saya. Saya jarang pulang ke rumah Papa, hanya singgah untuk bertemu sebentar sebelum kembali lagi ke kantor hingga larut malam. Saya tahu ini tidak sehat, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Pikiran tentang perceraian, tentang Bayu, tentang semua yang telah terjadi, terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Ponsel saya terus bergetar dengan panggilan dan pesan dari Bayu. Saya hanya membacanya, tidak pernah membalas. Ia mengirimkan permohonan maaf, janji-janji, dan cerita tentang bagaimana Ibu Dita dan Tiara menyesali perbuatan mereka. Saya tahu mereka malu, saya tahu mereka terkejut, tapi saya tidak peduli. Saya tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan permintaan maaf mereka. Saya telah melakukannya untuk diri saya sendiri. Untuk harga diri yang telah lama saya biarkan terinjak-injak. Suatu sore, saat saya sedang merapikan berkas di meja, Rendra, asisten saya, datang dengan wajah cemas. Bu Anissa, maaf mengganggu. Ada seseorang di lobi yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya, urusan pribadi. Saya mendesah. Siapa? Bapak Bayu, Bu. Jantung saya berdegup kencang. Iya, datang. Saya sudah akan melakukan ini. Saya tidak bisa terus menghindar. Saya harus menghadapinya, sekali dan untuk selamanya. Baiklah, suruh dia tunggu di lobi. Saya akan turun sebentar lagi, kata saya, mencoba terdengar tenang. Saya turun ke lobi dan melihat Bayu duduk di sofa, dengan wajah lelah. Ia tampak jauh lebih kurus dari yang saya ingat. Saat ia melihat saya, matanya langsung berbinar dengan harapan. Nisa, sapanya suaranya pelan. Ada apa, Bayu? Tanya saya berdiri agak jauh darinya. Aku ingin bicara denganmu. Kumohon. Kami akhirnya duduk di salah satu kafe di lobi. Keheningan terasa canggung. Saya menatapnya, menunggu ia memulai. Nisa, aku benar-benar minta maaf, katanya. Suaranya bergetar. Aku tahu kata-kata ini tidak akan cukup. Aku tahu aku terlambat. Tapi percayalah, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu diam saja saat keluargamu menyakitiku, potong saya. Langsung pada intinya. Kamu tahu itu menyakitkan, tapi kamu memilih diam. Kenapa, Bayu? Kenapa kamu tidak pernah membela aku? Bayu menunduk. Aku tidak tahu. Aku terlalu takut. Aku terlalu bergantung pada ibu. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa persetujuannya. Ia mengangkat wajahnya, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Tapi sekarang aku sadar. Aku salah. Aku tidak bisa terus seperti itu. Kamu jauh lebih penting dari persetujuan mereka. Lalu, kenapa kamu tidak menyadari itu dari dulu?
Kenapa kamu harus menunggu sampai semua ini terjadi, sampai aku hancur, sampai identitasku terbongkar, baru kamu sadar? Tanya saya, air mata mulai menggenang. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Ia tidak bisa menjawabnya, karena memang tidak ada jawaban yang memuaskan. Aku tahu, aku sudah kehilangan kepercayaanmu. Tapi kumohon, Nisa, beri aku kesempatan kedua, katanya. Suaranya memohon. Aku berjanji akan berubah. Aku akan membuktikan bahwa kamu lebih penting dari segalanya, termasuk keluargaku. Saya terdiam. Kata-katanya terdengar tulus. Saya bisa melihat ketulusan di matanya, tetapi hati saya yang terluka masih ragu. Kesempatan kedua, bisakah ia benar-benar berubah? Atau akankah saya kembali pada pola yang sama? Namun di tengah keraguan itu, saya melihat kilatan kecil harapan. Hanya mungkin ia bisa berubah. Mungkin cinta yang pernah kami miliki masih bisa diperbaiki. Tapi tidak akan mudah. Saya tidak bisa memberikannya kesempatan begitu saja. Baiklah, kata saya. Membuat keputusan yang paling berani dalam hidup saya. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Mata Bayu melebar, dipenuhi kelegaan. Terima kasih, Nisa. Aku janji aku akan... Dengar dulu, potong saya menghentikannya. Ada syaratnya. Aku tidak akan kembali padamu sebelum kamu membuktikan janjimu. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Kamu harus pindah. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar bisa mandiri dan menempatkan aku sebagai prioritas utama. Bayu terdiam sejenak. Syarat ini berat. Pindah dari rumah orang tua adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi ia menatap saya dengan tatapan penuh tekad. Aku akan melakukannya, Nisa. Aku akan pindah. Aku akan membuktikan semuanya. Kami tidak berjabat tangan atau berpelukan. Kami hanya saling menatap. Saya melihatnya pergi, membawa harapan dan beban baru di pundaknya. Saya tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perjuangan kami. Sebuah perjuangan untuk mendapatkan kembali cinta, kepercayaan, dan harga diri. Saya kembali ke apartemen Papa dengan perasaan campur aduk. Harapan yana, kecemasan, dan sedikit rasa takut. Saya tidak tahu apakah saya telah membuat keputusan yang benar. Memberikan kesempatan kedua kepada Bayu adalah pertaruhan besar. Taruhannya adalah hati saya, yang sudah terluka begitu dalam. Namun, beberapa hari kemudian, saya menerima pesan dari Bayu. Aku sudah menemukan apartemen, Nisa. Tidak jauh dari kantormu. Aku sudah mulai mengemas barang-barangku. Pesan itu singkat, tetapi terasa begitu besar artinya bagi saya. Itu adalah langkah pertamanya, bukti konkret bahwa ia serius dengan janjinya. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali mengirim pesan. Ibu Dita dan Tiara sangat marah. Mereka tidak setuju aku pindah. Mereka bilang aku sudah dicuci otak olehmu. Saya tersenyum kecil saat membaca pesan itu. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Selama ini, Bayu selalu takut pada kemarahan ibunya. Tapi kali ini, ia memilih untuk menceritakannya kepada saya, bukan kepada ibunya. Itu adalah perubahan yang kecil, tetapi sangat berarti. Saya membalas pesannya. Tegaslah, Bayu. Ini hidupmu, bukan hidup mereka. Pesan itu tidak dibalas. Saya menunggu. 1 hari, 2 hari, saya mulai khawatir. Apakah ia menyerah? Apakah kemarahan ibunya terlalu kuat untuk ia hadapi? Namun, pada hari ketiga, saya menerima pesan lagi. Aku sudah pindah, Nisa. Aku sudah di apartemen baru. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku bilang padanya, aku tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam pernikahanku lagi. Air mata haru mengalir di pipi saya. Ia melakukannya. Ia benar-benar melakukannya. Perjuangan itu pasti tidak mudah. Saya bisa membayangkan bagaimana Ibu Dita dan Tiara mencoba menahannya, memanipulasinya, dan membuatnya merasa bersalah. Tetapi ia berhasil melewati itu. Ia memilih saya. Setelah Bayu pindah, kami mulai berkomunikasi secara rutin. Kami saling menelepon setiap malam, membicarakan hal-hal kecil. Ia menceritakan bagaimana ia belajar memasak, membersihkan apartemen, dan mengurus dirinya sendiri. Saya bisa mendengar kebanggaan dalam suaranya. Ia tidak lagi menjadi Bayu yang pasif dan penakut, ia menjadi Bayu yang mandiri. Suatu malam, saya menerima panggilan video dari Bayu. Wajahnya terlihat bersemangat. Nisa, kamu harus lihat ini, katanya, memutar kameranya. Ia menunjukkan saya seluruh isi apartemennya. Ada beberapa pot tanaman di balkon, buku-buku baru di rak, dan meja makan yang bersih. Ia bahkan membeli lukisan abstrak yang ia tahu saya sukai. Itu bukan apartemen mewah, tetapi terasa seperti rumah. Aku melakukan ini semua sendirian, katanya. Aku menyadari, aku seharusnya melakukan ini sejak dulu. Menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Saya tersentuh. Ia tidak hanya berusaha untuk saya,
Tetapi ia juga berjuang untuk dirinya sendiri. Ia menemukan kembali jati dirinya, menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Perubahan itu tidak hanya untuk mendapatkan saya kembali, tetapi juga untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Perlahan, keraguan di hati saya mulai sirna, digantikan oleh rasa kagum dan bangga. Saya melihat Bayu yang baru, yang berani melawan campur tangan keluarganya, yang menempatkan kebahagiaan kami di atas segalanya. Saya mulai melihat secercah masa depan yang cerah, masa depan di mana kami bisa membangun rumah tangga yang kuat, berdasarkan komitmen, saling menghargai, dan cinta yang tulus. Setelah Bayu pindah ke apartemennya, langkah saya berikutnya adalah menemui Ibu Dita dan Tiara. Saya tahu ini adalah bagian yang sulit, tetapi saya harus melakukannya. Saya tidak ingin ada dendam yang menggantung. Saya tidak ingin memulai babak baru hidup saya dengan beban masa lalu. Saya datang ke rumah mereka sendirian. Ibu Dita dan Tiara terlihat kaget melihat saya. Mereka menyambut saya dengan canggung, tidak ada lagi sindiran atau tawa sinis, hanya keheningan yang menyesakkan. Aku datang bukan untuk bertengkar, kata saya, memecah keheningan. Aku hanya ingin kalian tahu, aku memaafkan kalian. Ibu Dita menunduk, air mata menetes. Maafkan kami, Anissa. Kami terlalu bodoh, terlalu sombong. Kami tidak tahu. Aku mengerti, potong saya, meskipun butuh kekuatan besar untuk mengatakannya. Bayu sudah dewasa sekarang. Dia sudah mandiri. Jangan ganggu dia lagi. Biarkan dia membangun rumah tangganya. Setelah percakapan singkat itu, saya pergi. Saya merasa lega. Saya telah menutup bab itu dalam hidup saya. Sejak saat itu, hubungan saya dan Bayu mulai tumbuh lagi. Kami tidak buru-buru. Kami bertemu di apartemennya, memasak makan malam bersama, dan berbicara. Kami belajar untuk saling jujur, mengungkapkan perasaan, dan menyelesaikan masalah bersama. Suatu malam, Bayu menceritakan bagaimana ia menghadapi Ibu Dita dan Tiara. Ibu Dita marah besar saat tahu aku sudah menyewa apartemen, katanya. Dia bilang aku tidak berbakti. Tapi aku bilang padanya, Bu, aku akan tetap jadi anakmu. Aku akan tetap mengunjungi ibu, tapi Anissa adalah istriku. Kebahagiaan kami adalah prioritas utama sekarang. Hati saya menghangat mendengar ceritanya. Bayu yang penakut telah hilang, digantikan oleh Bayu yang berani, yang berdiri tegak membela saya. Tentu saja, rintangan masih ada. Ibu Dita sesekali mencoba menghubungi Bayu, mencoba ikut campur dalam urusan kami. Tapi kali ini Bayu tidak diam. Ia mengirimkan penelpon saya dan kami dapat membahasnya bersama. Kami belajar menjadi tim, saling mendukung, dan memecahkan masalah bersama. Suatu hari, Bayu mengundang saya makan malam. Ia masak makanan kesukaan saya. Setelah makan, kami duduk di sofa, saling bersandar. Aku mencintaimu, Nisa, bisiknya. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Maafkan aku karena membuatmu terluka. Saya menatap matanya, dan di sana saya melihat cinta yang tulus dan penyesalan yang mendalam. Aku juga mencintaimu, Bayu, kata saya. Tapi aku ingin kamu berjanji. Kita tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain ikut campur dalam hubungan kita. Kita adalah tim. Bayu mengangguk. Aku janji. Kita adalah tim. Itu adalah janji yang kami pegang teguh. Kami telah melewati badai. Kami telah jatuh, tetapi kami bangkit bersama. Hubungan kami tidak lagi didasarkan pada kebahagiaan semu, tetapi pada komunikasi yang jujur, rasa saling menghargai, dan komitmen untuk saling mendukung. Malam itu, saya akhirnya merasa pulang. Bukan ke rumah, tetapi ke dalam pelukan Bayu, di mana saya tahu saya aman, dicintai dan dihormati. Itulah rumah saya yang sejati. 1 tahun telah berlalu sejak saya memutuskan untuk memberikan Bayu kesempatan kedua. 1 tahun penuh perjuangan pertumbuhan dan pemulihan. Kami berdua telah belajar banyak hal, dan yang terpenting, kami belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketahanan. Hubungan kami sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kami tidak lagi menjadi 2 orang yang terpisah di dalam pernikahan, melainkan sebuah tim yang solid. Kami memiliki rutinitas kami sendiri. Kami memiliki lelucon kami sendiri. Dan yang paling penting, kami memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan satu sama lain. Kami telah membangun kembali fondasi yang dulu hancur, batu demi batu, dengan kejujuran komunikasi. Dan komitmen Ibu Dita dan Tiara masih sesekali mencoba menghubungi. Namun Bayu selalu tahu bagaimana cara menanganinya dengan tegas namun hormat. Ibu, kami baik-baik saja, katanya suatu kali di telepon, suaranya tenang. Kami sedang membangun hidup kami sendiri. Biarkan kami berdua yang mengurusnya.
Kalimat itu, yang dulu mustahil diucapkan oleh Bayu, kini menjadi hal yang biasa. Ia telah menemukan suaranya, dan ia menggunakannya untuk melindungi kami. Saya tidak lagi merasa terancam, tidak lagi merasa harus menyembunyikan diri. Saya bisa menjadi Anissa yang sama di rumah maupun di kantor. Anissa yang kuat, yang mandiri, dan yang dicintai. Suatu sore, Bayu pulang dengan membawa 2 buket bunga. Satu untuk saya dan satu lagi untuk Ibu Dita. Aku ingin memberikannya pada ibu, sebagai tanda bahwa aku tidak membencinya, katanya. Dan juga untuk menutup bab lama dan memulai bab baru dengan damai. Saya tersentuh oleh kedewasaannya. Ia tidak hanya menebus kesalahannya pada saya, tetapi ia juga berdamai dengan masa lalunya sendiri. Ia tidak lagi menjadi Bayu yang takut, tetapi menjadi Bayu yang pemaaf dan berani. Beberapa bulan kemudian, Bayu dan saya memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru. Rumah ini bukan milik keluarga manapun. Ini adalah rumah kami, yang kami bangun dengan cinta dan kerja keras kami. Di halaman belakang rumah, kami duduk di teras, memandang matahari terbenam. Saya menggenggam tangan Bayu dan ia membalasnya dengan erat. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kita lalui, Nisa, bisiknya. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Tidak ada yang perlu berterima kasih, Bayu, jawab saya. Kita berjuang bersama, kita tumbuh bersama. Saya memejamkan mata, merasakan kehangatan senja dan kedamaian di hati. Saya telah mendapatkan kembali harga diri saya telah memenangkan kembali diri saya. Dan di samping saya, ada seorang pria yang juga telah menemukan dirinya. Kemenangan sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi pribadi yang kita banggakan. Kami berdua tahu, masa depan tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan baru, rintangan baru. Namun kami siap menghadapinya. Karena sekarang kami adalah satu, kami adalah tim yang tidak akan goyah. Kami adalah Anissa dan Bayu, dan ini adalah kisah kami, yang telah kami tulis ulang dengan cinta, pengorbanan, dan ketulusan.